Hari-hari ini ada satu kalimat yang sering kita dengar, sering kita baca. Apakah itu? Kata jangan takut. Setiap kali orang-orang melihat kita takut, mereka langsung berkata jangan takut. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah apa sih yang menjadi dasar mengapa kita tidak takut? Karena betapa mudahnya kita berkata jangan takut, tetapi seringkali kenyataan akan menguji keyakinan kita tersebut. Mungkin kita sudah mencoba menguatkan diri kita dengan selalu berkata, aku tidak takut, aku tidak takut. Tetapi yang menjadi permasalahan seringkali ketika kita melihat kenyataan-kenyataan, menonton dari siaran televisi atau mungkin membaca dari berita-berita tentang korban dari COVID-19 yang saat ini sedang berjatuhan, kita mulai digoyahkan. Yang tadinya kita tidak takut, ternyata kita mulai takut. Nah, sementara saya renungkan ini, ada hal yang saya dapatkan bahwa betapa pentingnya untuk kita memiliki dasar dari mengapa kita tidak takut. Karena kalau kita tidak punya dasarnya, maka betapa mudahnya kita diombang-ambingkan oleh ketakutan. Sementara saya merenungkan hal ini, Tuhan mengingatkan saya sebuah peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi saudara. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ketika saya membaca kalimat akhir dalam ayat yang ke-11, ada yang menggelitik saya bahwa ternyata apa yang membuat seorang Gideon harus mengirik gandum bukan pada tempatnya. Jelas Alkitab berkata dia sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Nah, mengapa dia sedang melakukan hal itu? Kalimat bagian akhir dalam ayat 11 berkata, agar tersembunyi bagi orang Midian. Bahwa ternyata saat itu Gideon sedang bersembunyi. Mengapa dia bersembunyi? Karena dia sedang dalam kondisi ketakutan terhadap orang-orang Midian. Nah, sementara saya membaca ayat 11 ini dan merenungkannya, bukankah ayat 11 ini hampir mirip dengan peristiwa yang saat ini sedang terjadi dalam diri saudara dan saya? Bahwa kita dipaksa untuk mengisolasi diri. Mengapa? Demi mencegah penularan dari virus COVID-19 lebih lagi. Mengapa? Karena tanpa sadar kita takut tertular. Kita berjaga-jaga dan akhirnya ketakutan mulai menyerang kita dari hari ke hari. Ketika saya merenungkan hal ini, ayat yang ke-12 di dalam Hakim-Hakim pasal 6, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Jadi ternyata apa yang menjadi dasar mengapa kita tidak takut? Ayat 12, ternyata Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau. Apa yang membuat Gideon tidak takut? Karena ternyata Tuhan menyertai dia. Apa yang membuat saudara dan saya seharusnya tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai kita. Bukankah seringkali kenyataan demi kenyataan membutakan mata kita tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Selama ini tanpa sadar kita sedang dalam kondisi tawar hati karena kita merasa sendiri. Kita menghadapi tekanan demi tekanan, berita demi berita yang membombardir iman kita dan akhirnya iman kita mulai goyah. Dan ingatkan saudara, apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Gideon yang saat itu sedang dalam kondisi ketakutan? Kalimat Tuhan menyertai engkau. Masih ingatkah saudara tentang peristiwa yang dialami oleh bujang daripada Elisa? Alkitab katakan bahwa satu hari dia melihat bahwa rumah tempat kediaman mereka sedang dikepung oleh tentara Aram yang berjumlah sangat besar. Hamba ini sangat ketakutan dan mulai berteriak-teriak karena ketakutan, celaka Tuanku, celaka Tuanku. Dan yang aneh, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita saat itu Elisa tidak takut. Apa yang membuat Elisa tidak takut?
Sederhana, karena ternyata Elisa melihat apa yang tidak dilihat oleh bujangnya. Apakah itu? Ternyata sebenarnya yang membuat Elisa tidak takut adalah karena dia melihat tentara Tuhan jauh lebih banyak yang menyertai mereka daripada tentara Aram yang berniat menyerang mereka. Apa pelajaran yang kita dapatkan lewat hal ini? Ternyata yang membuat kita tidak takut adalah kesadaran dan keyakinan bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan bukan sekedar menyertai saudara dan saya, tetapi Alkitab katakan Tuhan itu ada dalam diri saudara dan saya. Yang luar biasa dengan Tuhan kita bukan Tuhan yang menonton dari sorga, yang tidak berada di arena. Tetapi saudara dan saya memiliki Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan itu bukan cuma menyertai, tetapi Tuhan itu tinggal dalam diri saudara dan saya. Mengapa dia tinggal dalam diri saudara dan saya? Untuk menyertai kita, memberi kita kemampuan untuk terus melewati masa-masa sulit ini, tidak keluar sebagai pecundang, tapi keluar lebih daripada seorang pemenang. Itu sebabnya apa dasar dari mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, Tuhan menyertai saudara dan saya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apa yang menarik dari ayat ini? Yang menarik ternyata Tuhan mengingatkan Gideon tentang identitasnya, saudara. Dasar mengapa kita tidak takut. Yang pertama, Tuhan menyertai saudara dan saya. Yang kedua, berdasarkan ayat 12 ini, ternyata saudara dan saya harus sadar tentang identitas kita. Karena ternyata saudara, identitas kita adalah dasar yang teguh mengapa kita tidak perlu takut. Alkitab jelas katakan bahwa identitas saudara dan saya adalah anak Allah. Dan saya sangat yakin sebagai anak, maka Tuhan berjanji dia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah dia biarkan kita. Itu sebabnya saudara dan saya sementara melewati masa sulit ini, bukan cuma hanya pentingnya kita mengingat Tuhan, tapi pentingnya kita juga mengingatkan diri kita tentang identitas kita. Seandainya kita sadar, seandainya kita yakin bahwa di hadapan Tuhan kita adalah anaknya, maka saya sangat yakin bahwa kita bisa melewati masa sulit ini. Dan tidak akan pernah kita dikalahkan oleh karena Tuhan selalu bersama kita. Ingat, betapa mudahnya berkata jangan takut. Tapi Tuhan berkata kepada saudara dan saya, jangan takut. Dan kalau dia berkata jangan takut, karena ada dasarnya. Apakah dasar mengapa Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya untuk kita tidak takut? Ada dua. Yang pertama, kita nggak pernah sendiri untuk melewati masa ini. Karena Tuhan selalu bersama kita, karena Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Yang kedua, ternyata yang menjadi dasarnya adalah identitas kita. Saya sangat yakin sebagai anak, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menjagai, Tuhan selalu melindungi, dan Tuhan akan selalu memampukan kita melewati masa-masa ini. Ini waktunya, saudara dan saya, mengingatkan terus siapa diri kita, yaitu identitas kita. Mungkin kita tidak yakin seringkali tentang identitas kita. Tapi Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa di hadapan Tuhan kita adalah anaknya. Di hadapan Tuhan ternyata saudara dan saya adalah pahlawan yang gagah berani. Itu sebabnya gereja Tuhan sadari identitasmu adalah eklesianya. Di mana sebagai eklesia kita ditetapkan untuk menentukan nasib kota dan bangsa kita. Sudah waktunya jernihkan identitasmu. Karena ketika engkau sadar akan identitasmu, maka rasa takut tidak memiliki tempat dalam hidupmu. Selamat melewati masa sulit ini bersama dengan Tuhan dan selalu menyadari tentang identitas kita. Tuhan memberkati saudara dan saya.